Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Tertulis dalam kitab Mazmur 56 ayat 4. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah, yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah, firman-Nya kupuji, kepada Tuhan, firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat 14.
topik dari ayat emas renungan kita adalah: kesepian adalah suatu ketidaksadaran akan keberadaan pribadi yang menyertai kita di mana saja. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Waktu Saya Takut. Kisah inspiratif. Saat dikejar Saul, Daud kabur dari rumah Imam di Nob. Ia sampai ke Gat, tempat musuh-musuhnya tinggal. Di sana ia langsung dikenali dan dibawa ke hadapan Raja Ahis. Berbagai kisah dan lagu merayakan kemasyhuran Daud. Ia telah membinasakan ribuan orang Filistin. 1 Samuel 21 ayat 11. Kemasyhuran itu dicapainya dengan mengorbankan para wanita dan anak-anak Filistin yang kehilangan suami dan ayah mereka. Karena itu, ini adalah kesempatan bagi orang Filistin untuk membalas dendam. Daud kehilangan keberaniannya di dalam ketakutan yang dalam. Ia pura-pura sakit ingatan, menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ahis mengusirnya dengan pandangan rendah. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Dengan hati hancur dan merasa sangat terhina, Daud melarikan diri ke Adulam di Yudea. Di dekat situ terdapat sebuah bukit dengan banyak gua. Ia merangkak masuk ke dalam salah satu gua itu sendirian. Ketika ia menjalani kesendirian di gua itu, pada titik terendah di hidupnya dan dikelilingi musuh-musuhnya, Daud mulai merenungkan kasih Allah yang lembut dan setia. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Tulisnya, Mazmur 56 ayat 4. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Mungkin saat ini Anda berada di dalam sebuah gua. Anda pun dapat berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Iman dan rasa takut tidak dapat hadir secara bersamaan. Iman digambarkan dalam Ibrani 11 ayat 1 sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ialah keyakinan sepenuhnya bahwa Allah sedang bekerja di balik layar dalam semua bagian kehidupan kita, meskipun tidak ada bukti nyata yang kelihatan. Sebaliknya, rasa takut, secara sederhana, adalah ketidakpercayaan atau kepercayaan yang lemah. Ketika ketidakpercayaan meningkat dalam benak kita, emosi kita dipenuhi rasa takut. Keselamatan dari rasa takut dan cemas berada pada iman yang berseberangan dengan ketidakpercayaan. Kita harus memahami bahwa iman bukanlah sesuatu yang dapat kita hasilkan dengan sendirinya. Iman adalah anugerah, Efesus 2 ayat 8-9, dan kesetiaan digambarkan sebagai buah, atau sifat, yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22-23. Iman seorang Kristen adalah jaminan yang yakin bahwa Allah mengasihi kita, mengetahui pikiran kita dan peduli terhadap kebutuhan terdalam kita. Iman terus bertumbuh ketika kita mempelajari Alkitab dan mempelajari sifat-Nya yang luar biasa. Semakin kita belajar tentang Allah, semakin kita dapat mengamatinya dalam kehidupan kita dan iman kita semakin diperkuat. Kita mengingini iman yang bertumbuh dan Allah ingin menumbuhkan iman di dalam kita.
Namun bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari menumbuhkan iman yang mengalahkan rasa takut? Alkitab mengajar, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Mempelajari firman Allah dengan jeli sangat penting dalam mengembangkan iman yang kuat. Allah ingin supaya kita mengenalnya dan mengandalkan arahannya dalam kehidupan kita. Melalui pendengaran, pembacaan dan perenungan Alkitab, dapatkah kita mengalami iman yang yakin dan kuat tanpa kecemasan dan ketakutan? Mengambil waktu untuk berdoa dan menyembah secara pribadi memperdalam hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Di dalam Mazmur kita melihat sebuah gambaran Daud, yang, seperti kita, mengalami masa-masa ketakutan. Mazmur 56 ayat 3 mengungkapkan imannya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 119 penuh dengan deskripsi bagaimana Daud menghargai firman Allah. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Semua deskripsi ini memberi kita hikmat jika kita mencontohnya. Allah begitu memahami dan tidak menghardik kelemahan kita. Namun Ia mengaratkan bahwa kita harus berjalan dalam iman, dan Alkitab menjelaskan bahwa iman tidak bertumbuh kuat atau dewasa tanpa percobaan. Situasi yang sulit merupakan alat Allah yang paling efektif dalam mengembangkan iman yang kuat. Pola ini diulangi berulang kali dalam Alkitab. Allah menemani kita melewati situasi yang menakutkan. Dan ketika kita belajar menaati firman Allah dan menjiwai firman-Nya, setiap percobaan menjadi batu pijakan menuju iman yang lebih dalam dan lebih kuat. Melaluinya kita mampu berkata, Ia menolongku dahulu. Ia akan membantuku pada hari ini dan ke depannya Ia tidak akan meninggalkanku. Allah bekerja dalam kehidupan Daud dengan cara ini. Ketika Daud bersukarela melawan Goliat, ia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 37. Daud tahu bahwa Allah telah melindunginya dalam situasi yang genting pada masa silam. Ia telah melihat dan mengalami kuasa dan perlindungan Allah dalam kehidupannya, dan hal ini mengembangkan iman yang gagah berani di dalamnya. Firman Allah begitu kaya akan janji yang dapat kita pegang dan kita klaim. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan keuangan, Filipi 4 ayat 19 mengajar, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jika kita sedang cemas tentang keputusan yang harus kita ambil, Mazmur 32 ayat 8 mengingatkan kita bahwa Allah akan mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di dalam kesakitan kita mengingat bahwa Roma 5 ayat 3-5 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jika ada yang memusuhi kita, kita terhibur oleh peringatan dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di sepanjang hidup kita akan menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan keresahan dan ketakutan. Namun Allah berjanji bahwa kita dapat memperoleh kedamaian dalam setiap situasi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6-7. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan.
Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.